guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Apakah sahabat, pacar, suami, istri, ayah, ibu, emak, dan engkong kalian doyan menonton dracin alias drama Cina? Kalau iya, coba sejenak sadarkan mereka dengan beralih menonton Horcin alias horor Cina Taiwan yang akan kita bahas sesaat lagi. Di mana film ini berjudul Moodborne 2025. Oke lah, daripada kebanyakan cincong siomay, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, saya langsung break aja biar ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan pemindaian lokasi yang dilakukan dua karyawan Ojons Gaming di sebuah rumah angker, di mana game yang akan mereka garap bertemakan horor kisah nyataan. Dan rumah ini merupakan rumah dari seorang ibu-ibu gelo bernama Liu yang telah tega membantai seluruh keluarganya. Hingga setelah memindai ruangan tengah, Aceng mengajak asistennya yang bernama Ai untuk melanjutkan pemindaian di ruangan lain. Sesaat kemudian, ketika Aceng akan memindai lantai 2, Ai yang ketakutan meminta Aceng untuk melanjutkan pekerjaan ini esok hari saja. Terlebih menurut gosip, ruang pembakaran tanah liat ini merupakan area paling angker. Akan tetapi Aceng yang merupakan karyawan borongan ingin menyelesaikan pekerjaan ini secepat mungkin. Melihat tungku pembakaran tiba-tiba tertutup, Ai yang ketakutan berusaha memastikan apa yang terjadi. Seketika Ai kesal saat Aceng malah menakut-nakutinya sambil membawa sebuah patung tuyul. Dan setelah dicek, Ai pun heran karena patung ini seolah dipasangi segel mantra. Dirasa gak akan bener, Ai memutuskan untuk pulang saja. Melihat Ai ketiban rak sampai bocor, Aceng yang panik berusaha menelepon bantuan. Namun di saat itu pula, darah Ai terlihat diserap oleh si patung tuyul. Lalu tiba-tiba sontak Aceng bergidik ngeri saat Ai bangkit seperti zombie. Dirasa Ai kerusupan setan penunggu rumah angker, Aceng pun berusaha untuk kabur. Sungguh naas, Aceng si kepala keluarga pun modar digondol juri ke dalam tungku. Lantas, misteri apa yang tersimpan dalam patung tuyul ini? Kalem, karena film pun baru dimulai. Kemudian, scene beralih pada seorang pria bernama Huan yang sedang berlatih menjadi suami siaga dengan menggunakan boneka orok. Rupanya, saat ini istrinya yang bernama Mia Wong sedang hamil dengan usia kandungan 7 bulan. Sesaat kemudian, Mia yang merupakan seorang seniman patung langsung dihampiri suaminya. Ia pun diminta agar jangan terlalu memaksakan diri dalam bekerja. Namun menyadari ekonomi keluarga masih pas-pasan, Mia berkata jika dirinya akan tetap bekerja untuk membantu biaya persalinan anak pertamanya. Lantas apa boleh buat, Huan yang takut kesiangan langsung bersiap untuk pergi kerja. Sesampainya di kantor, bos Kao yang datang langsung meminta Huan menghubungi Ai, apalagi project game ini harus segera digarap. Namun baru saja akan menelepon, mereka pun heran saat melihat kedatangan Ai dengan gelagatnya yang aneh. Tak mau ambil pusing, Kao langsung membawa hasil garapan Ai untuk diedit.
前的徐嘉璇。 Singkat waktu setelah menunjukkan konsep game yang akan mereka garap, Huan menceritakan jika game ini dijamin akan meledak karena diangkat langsung dari kisah nyata, di mana beberapa tahun lalu seorang pematung terkenal bernama Liu tiba-tiba menghabisi seluruh keluarganya. Dan cenah aksi tersebut dilakukan setelah Liu dirasuki oleh roh jahat. Namun di tengah presentasi bersama klien, tiba-tiba Ai datang dengan kondisi yang ripuh. 玩家被恐怖角色 Seketika mereka pun melongo setelah melihat Ai tiba-tiba memuntahkan lumpur lapindo. Singkat waktu setelah Ai dibawa ke rumah sakit, bos Kao meminta Huan untuk lembur. Terlebih saat ini proyek mereka telah di-ACC oleh para klien. Mendengar hal tersebut, Huan yang BU langsung menerima tawaran bosnya. Di malam harinya, Huan memberitahu jika saat ini dirinya mendapatkan tugas tambahan dari si bos, di mana ia yakin upah lembur ini akan cukup menambah biaya persalinan. 痛。 Sungguh apes, rupanya patung orok terkutuk ini malah dibawa oleh Huan atas perintah bosnya. Di keesokan harinya, Huan yang sedang bekerja berusaha mengawasi aktivitas istrinya melalui CCTV. Meskipun kaget, namun Mia merasa senang karena suaminya sampai bela-belain masang CCTV hanya untuk memastikan keadaannya yang sedang hamil. Di malam harinya, Huan yang akan lembur meminta Mia untuk segera tidur. Namun seketika Huan syok saat melihat Mia datang dari kamar. Rupanya semua itu hanyalah mimpi. Di tengah malam, keanehan kembali terjadi saat kamera mendeteksi sebuah pergerakan aneh. Di tengah rasa puyeng, Mia pun heran saat melihat pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. Lantas, Mia yang haus berniat pergi ke dapur. Mendengar suara sensor CCTV yang berbunyi, Mia bergegas memastikan apa yang terjadi. My God, tanpa Mia sadari, sosok mengerikan seperti kunti Cina mengintainya di balik pintu tatami. Di tengah keanehan yang terjadi, perhatian Mia teralihkan saat ia melihat patung tuyul yang terbuat dari tanah liat. Saat jarinya terluka, Mia bergegas pergi ke kamar mengambil obat. Namun di saat itu pula, patung ini menyerap darah Mia, hingga keanehan pun semakin menjadi. Oh my God, apakah kini Mia yang akan kerusupan jurig? Pakai nanya. 老婆，那我睡得满身大汗的。 Di keesokan paginya, Huan pun heran saat melihat mata Mia yang memerah. Dirasa cuman gejala bintitan, Mia mengajak Huan untuk makan. Sontak Huan pun panik saat melihat istrinya mengalami gejala muntah-muntah setelah memakan bubur ati bagong. Di siang harinya, Huan yang ingin mendalami kisah game garapannya terlihat mengunjungi galeri gerabah yang memajang berbagai macam karya Liu. Kemudian adik cantik Liu yang bernama Yen langsung menjelaskan jika seluruh karya-karya kakaknya selalu dipasangi jimat untuk menangkal roh jahat.
Di mana itu dilakukan karena semua karya-karya si kakak terbuat dari tanah kuburan dan juga tanah kebun sawit yang sangat sakral. Setelah mendengar hal tersebut, Huan pun berterima kasih pada Yen yang telah mengizinkan perusahaannya untuk mengangkat kisah Liu ke dalam game kisah nyataan. Lantas sebelum pergi, Yen berharap jika pengembangan game ini bisa membantu dirinya untuk mengungkap misteri hilangnya si kakak. Singkat cerita, setelah mengunjungi galeri Liu, kini Huan yang ingin merasakan atmosfer horor garapannya terlihat mendatangi rumah angker Liu. Setelah menemukan pecahan kepala patung, Huan mulai merasakan atmosfer horor yang bisa ia masukkan ke dalam gamenya. Oh my god, sontak Huan pun kaget saat di jumpscare kunti merah sambil menggendong patung tuyul. Lantas sosok ini meminta Huan untuk mengembalikan patung miliknya. Saat juri itu menghilang, seketika membuat Huan hampir modal calana. Sementara di rumah, Mia yang sedang bekerja tiba-tiba mengalami teror aneh. Betapa syoknya Mia saat patung tuyul ini tiba-tiba ngejogrok di atas meja. Saat tubuhnya tak bisa digerakkan, ia pun mendengar jika si patung tuyul sedang haus akan darah. Bagaikan tuyul piaraan orang musyrik, patung orok ini rupanya ingin disusui menggunakan darah. Dan setelah memberikan darahnya, Mia pun meminang si patung tuyul sambil menyanyikan lagu Nina Bobo versi Cina. Hingga sesaat kemudian, Mia terlihat mencampurkan darahnya ke adonan tanah liat untuk menambal kepala patung si tuyul yang songhek. Setelah menambalnya, Mia yang sudah kerusupan berusaha menghapus segel mantra yang terukir di patung ini. Di malam harinya, Huan yang baru pulang seketika heran saat melihat kondisi rumahnya yang sepi. Hingga sesaat kemudian Huan pun melongo saat Mia telah melakukan perbaikan dan juga menghapus segel mantra di patung tuyul ini. Ia pun khawatir sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada keluarganya. Saat Huan akan molor, ia pun heran ketika AC di kamarnya tiba-tiba error. Betapa syoknya Huan saat melihat Mia menggaruk perutnya sampai bared. Di keesokan harinya, Huan pun curcol pada bos Kao tentang keanehan yang dialami istrinya. Mendengar hal itu, Kao menyarankan Huan untuk menemui guru Ase guna meminta jimat pelindung. Terlebih ia yakin jika saat ini Mia tengah mengalami gangguan goib. Namun sebelum itu, Kao langsung memberikan jimat pegangannya pada Huan. Di sore harinya, saat Huan sedang mengecek video rekaman Aceng, ia pun heran saat mendapat telepon dari Ayi. Dengan suaranya yang aneh, Ayi meminta tolong agar Huan memperbaiki mantra segel di patung tuyul itu. Singkat waktu, Huan yang khawatir terlihat mendatangi apartemen Ayi. Sontak Huan pun syok parah saat melihat Ayi menjahit kelopak matanya sendiri. Sementara di sisi lain, dengan menggunakan boneka orok setengah geheng, Mia yang kerusupan berniat menyantet Ayi.
Kembali pada Ai menyadari hal buruk akan terjadi, ia pun meminta Huan untuk segera melakukan perintahnya. Lalu tiba-tiba my god, betapa syoknya Huan saat melihat Ai tewas dengan cara yang aneh. Dan bisa kita lihat, jika segel mantra di patung tuyul ini hanya tersisa sedikit lagi. 张先生， Di tengah malam, Huan yang baru pulang seketika melongo saat melihat kepala patung tuyul ini tiba-tiba menjadi merah. Di tengah keanehan, tiba-tiba sesuatu terjadi. Hampir saja kerusupan, namun berkat jimat dari bos Kao, Huan berhasil selamat dari pengaruh jurig tuyul ini. Tak ingin membuang waktu, Huan bergegas membawa patung ini ke kuil, namun Mia yang datang langsung merebut patung tersebut. Di keesokan harinya, Xin beralih pada dosen muda bernama Ase yang sedang mengajarkan teknik pembuatan jimat mantra Cina pada murid-muridnya. Lantas Ase menjelaskan di mana setiap mantra Cina memiliki kegunaan yang berbeda-beda, di mana jika huruf mantra tersebut menghilang, kegunaan dari jimat tersebut akan semakin melemah. Setelah mendengar hal itu, Huan mengungkapkan jika saat ini dirinya memerlukan bantuan Ase untuk memperbaiki mantra pengekang di patung tuyul terkutuk. Sontak Ase pun melongo saat mendengar hal tersebut. Singkat cerita, sambil membuka buku Paririmbon Cina, Ase berusaha membuat ulang mantra penyegelan, di mana Ase merasa yakin jika di patung tersebut telah tersegel entitas jahat, dan kini Ase berharap mantra segel pengekang yang ia tiru bisa menyegel roh tersebut. Singkat cerita, sesampainya di rumah Huan, Ase yang akan melakukan persiapan meminta Huan untuk memanggil Mia. Sungguh cerdik, Ase berhasil memancing Mia yang kerusupan masuk ke dalam perangkap garam beriodium, lalu disembur dengan asap jarcok hingga membuatnya kepanasan. Namun saat Mia awak kening, Ase langsung mengeluarkan jurus Naruto. 浮光血，柔刃破焰轻，发球，闪！ Meski telah mengerahkan seluruh kemampuannya, tapi suainya upaya yang dilakukan Ase pun gagal mengeluarkan si juri. Kemudian, Ase langsung mengoleskan darahnya ke patung tuyul. Sontak mereka pun merasa lega saat Ase berhasil menyelamatkan Mia. Akan tetapi... Singkat waktu setelah mengikat Mia, Ase berkata jika mereka harus mengetahui bagian mantra yang hilang guna membebaskan Mia, di mana hal itu harus mereka lakukan sebelum fajar tiba. Mendengar hal itu, Huan berniat mengajak Ase untuk menemui adiknya Liu.
Setibanya di lokasi sambil menunjukkan patung tuyul terkutuk, Huan memberitahu jika mereka memerlukan bantuan Yen untuk melakukan teknik meraga sukma guna mengetahui bagian mantra pengekang yang hilang. Lantas sambil memberikan kain merah, Ase menambahkan jika saat menggunakan teknik tersebut, Yen akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Liu. Meskipun ragu, Yen yang ingin mengetahui apa yang terjadi pada si kakak langsung menerima tawaran tersebut. Singkat waktu setelah berhasil meraga sukma, Yen secara jelas melihat aksi gila si kakak, di mana Liu yang sedang mengandung terlihat sok rajin menggali tanah kuburan yang akan dijadikan sebagai bahan pembuatan patung. Dan sungguh konyol kronis, Liu yang kualat tiba-tiba mengalami keguguran. Hingga setelah janin bayinya berojol, Liu yang depresi terpikirkan ide gelo. Sungguh gelo! Liu pun mencampurkan janin bayinya ke dalam adonan tanah guna dijadikan patung tuyul. Setelah mengetahui hal tersebut, Yen memberitahu jika patung tersebut terbuat dari campuran tanah kuburan dan janin orok si kakak. Sontak mereka pun syok parah saat mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Liu. Lantas setelah melihat hal tersebut, Yen pun mendapat penglihatan mengerikan saat Liu membantai keluarganya. Melihat seluruh keluarganya tewas, Liu yang tersadar dari pengaruh roh jahat langsung menuliskan mantra pengekang di punggung patung. Lantas guna mengakhiri teror tersebut, Liu nekat melakukan diskon umur dengan melakukan spa ekstrim dalam tungku pembakaran bersama patung yang ia buat. Seketika tangis Yen pun pecah saat mengetahui kenyataan yang begitu najis. Lantas setelah ritual berakhir, Ase dan Huan langsung tancap gas pergi ke rumah Liu guna mengakhiri teror yang terjadi. Di tengah perjalanan, Ase memberitahu jika mereka bisa menjadikan jasad Liu sebagai wadah pengekang roh jahat. Tak lupa, mereka pun membawa Mia guna dilakukan ritual pemindahan. Sesampainya di rumah Liu, Ase meminta Huan untuk menunggu sementara ia akan melakukan pembersihan terlebih dulu. Saat patung-patung buatan Liu menyerang, Ase kembali melakukan jurus ninjutsu untuk melawannya. Sesaat kemudian, Ase langsung masuk ke dalam tungku pembakaran untuk mencari tubuh Liu. Akhirnya, Ase berhasil menemukan kepala Liu yang terkutuk. Namun saat Huan datang menyusul, tiba-tiba pintu tungku tertutup dan langsung membakar Ase. Untung saja meski sempat tercucuk sampai mules, namun Huan mampu menekan Mia menggunakan jimat cadangan. Dan saat Mia mendapatkan sedikit kesadarannya, Ase langsung mengeluarkan jurus penyegelan klan Uzumaki guna mengeluarkan roh jahat dari dalam tubuh Mia.
Sungguh suwe, tangkurak kering ini tidak mampu menahan energi yang begitu kuat. Dan kini, roh jahat ini malah merasuk ke dalam kandungan Mia dan akan menjadikannya sebagai wadah. 尸体封不住，他们要了不是。 Menyadari hal itu, dengan berat hati Ase akan melakukan penyegelan dan membuat si bayi menjadi jin curiki Liu si ibu gelo. Namun Huan yang tidak tega anaknya menjadi jin curiki meminta Ase untuk mencari cara lain. 你再拖下去，天亮了，2个人都跑不了。 Hingga di tengah keadaan genting, Huan pun memutuskan mengorbankan diri agar anak dan istrinya bisa selamat. Namun suenya saat akan melakukan penyegelan, si Jurik masih mampu melakukan perlawanan. Hingga sesaat kemudian si Jurik pun bersiap untuk menghabisi Mia. Akan tetapi, Mia yang panik berusaha menyadarkan suaminya ini. Di tengah keadaan genting, Huan meminta Ase untuk segera melakukan teknik penyegelan. Akhirnya, si Jurik pun berhasil disegel dalam diri Huan. Namun Huan yang tidak kuat menahan energi tersebut langsung tewas di tempat. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, Mia terlihat menjadi single parent dengan mengurus putrinya sendirian. Akan tetapi, ia tidak akan pernah lupa dengan pengorbanan Huan hingga putrinya kini bisa lahir dengan selamat dan sehat. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 5,8. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Mudbound 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekhayang. Thanks for watching. See you on next video. Bye-bye.